Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Sukriyati Firman MKes dan Ibu Risa Megafitri SPD MSI selaku dosen pengampu dan dosen mitra pada mata kuliah ketiga kelas 01 S1 PKK 2021. Pertama-tama, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia, perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator dari pemateri. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama, Sabana Marwah, yang kedua, Nenata Sarungalo, dan yang ketiga, Nurlinda Daa. Baik, adapun topik yang akan kami bahas mengenai penerapan ketiga pada industri tata busana. Langsung saja kita mulai, saya persilakan kepada pemateri yang pertama untuk memaparkan materinya. Yang ketiga dan tata busana. Keselamatan serta kesehatan kerja sendiri adalah suatu situasi dalam pekerjaan yang sehat serta aman baik untuk pekerjaannya. Perusahaan atau juga lingkungan sekitar tempat kerja. Keselamatan serta kesehatan kerja ini juga bisa dipakai jadi upaya untuk menahan tiap tindakan yang bisa menyebabkan kecelakaan. Tujuan penting diaplikasikannya ketiga tidak lain untuk menjamin keamanan pekerjaan, kenyamanan pekerja, kesehatan pekerja, dan keselamatan pekerja dalam meningkatkan produktivitas kerja dan menahan atau mengurangi kerugian yang kemungkinan muncul sebab berlangsungnya kecelakaan kerja dalam sebuah perusahaan. Sedangkan pengertian tata busana merupakan suatu disiplin ilmu dan seni mengetahui penerapan desain, estetika, dan keindahan alami untuk pakaian dan hiasan tambahannya. Penerapan tata busana dipengaruhi oleh corak budaya dan sosial yang beragam tergantung pada waktu dan tempat. Penerapan ketiga dalam lingkup tata busana yang pertama melakukan perawatan mesin. Salah satu bentuk penerapan K3 di perusahaan adalah dengan melakukan perawatan mesin. Melalui perawatan mesin berkala, maka keamanan pekerjaan dapat lebih terjamin. Yang kedua, jam kerja yang manusiawi. Masalah jam kerja menjadi pertimbangan selanjutnya dalam menyikapi masalah K3. Meskipun terlihat sepele, namun sebenarnya hal ini memiliki dampak banyak pada pekerja. Seringkali ada banyak perusahaan yang melanggar masalah ini, padahal ini penting sekali untuk diterapkan. Adanya jam kerja yang manusiawi akan berpengaruh pada kesehatan pekerja serta potensi terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketiga, mengatur regulasi terkait K3. Seringkali ada banyak perusahaan yang mengabaikan masalah K3, padahal pengaturan regulasi terkait K3 merupakan salah satu contoh penerapan K3 di perusahaan yang wajib menjadi perhatian, karena di dalam regulasi inilah berbagai kebijakan tentang K3 dapat diatur. Hal ini menunjukkan keseriusan yang dalam menjamin keselamatan para pekerjanya. Yang keempat, menjaga kondisi lingkungan perusahaan. Yang dimaksud menjaga lingkungan perusahaan di sini adalah menjaga kebersihan lingkungan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus berada pada lingkungan yang kondusif. Ini penting untuk diperhatikan, utamanya bagi perusahaan yang bergerak di bidang tertentu di mana kondisi lingkungan berpengaruh pada lingkungan keselamatan kerja. Yang kelima, evaluasi berkala terkait penerapan K3. Pelaksanaan K3 tentu tidak boleh hanya asal direncanakan. Ini karena penerapan K3 berhubung dengan keselamatan para pekerja. Untuk itu, evaluasi berkala penting dilakukan bagi penerapan K3 di lingkungan perusahaan. Nah, berikutnya adalah potensi bahaya pada industri garment. Berikut ini adalah beberapa potensi bahaya yang dapat terjadi pada industri garment. Misalnya, yang pertama, bahaya kebakaran. Yang kedua, jari tangan terpotong. Yang ketiga, jari tangan terkena jarum. Yang keempat, jari tangan tergencet mesin kancing. Yang kelima,
tersengat arus listrik, yang terakhir bisa tergores, terjatuh, bahkan ketimpahan benda. Nah, kecelakaan kerja tersebut dapat terjadi karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor manusia yang meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan manusia dalam proses bekerja. Yang kedua, faktor material meliputi risiko ledakan, kebakaran, dan trauma terhadap zat-zat berbahaya. Yang ketiga, faktor peralatan. Nah, peralatan kerja yang tidak dijaga dengan optimal dan baik dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Yang berikutnya, faktor lingkungan kerja meliputi suhu, kelembapan, kebisingan udara, serta dengan pencahayaan yang ada di dalam ruang kerja. Dan yang terakhir ada faktor proses, meliputi resiko yang timbul selama proses produksi seperti panas, kebisingan, debu, uap, dan asap. Nah, dengan adanya kecelakaan kerja, maka akan terjadi kerugian, baik kerugian langsung maupun tidak langsung. Nah, kerugian langsung itu seperti cedera yang terjadi pada tenaga kerja dan kerusakan pada sarana produksi. Nah, kerugian tidak langsung dapat berupa terhentinya proses produksi, menurunnya jumlah produksi, klaim atau ganti rugi, turunnya citra perusahaan, dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya adalah kecelakaan kerja saat menjahit dan pencegahannya. Yang pertama, tertusuk jarum tangan. Bahaya akibat tertusuk jarum tangan bisa saja terjadi ketika Anda sedang mengesum atau membuat pola jahitan lain yang melibatkan jarum jahit tangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, lakukan pencegahan sebagai berikut. Konsentrasi saat menjahit. Pakailah bidal atau tudung jari agar tangan Anda tidak terasa sakit atau terluka karena menekan jarum. Jika tangan Anda terlanjur tertusuk jarum, maka lakukan penanganan sebagai berikut. Yang pertama, segera cuci tangan dengan alkohol 70% serta betadin. Yang kedua, guyur luka di bawah air yang mengalir selama 3 menit. Yang ketiga, biarkan darah keluar bersama air yang mengalir agar virus penyebab infeksi ikut keluar bersama darah. Yang keempat, bersihkan darah atau bekas tusukan jarum dengan bahan yang bersih. Yang kelima, bila masih berdarah, balut bekas tusukan dengan menggunakan kain kasa. Terakhir, untuk penanganan lebih lanjut, mintalah pertolongan dokter. Yang kedua, tertusuk jarum mesin jahit. Bahaya akibat tertusuk jarum mesin jahit bisa saja terjadi jika Anda salah meletakkan tangan di bawah jarum jahit dalam keadaan mesin jahit sedang beroperasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, lakukan pencegahan sebagai berikut. Konsentrasi saat menjahit. Bila sedang menjahit, jangan memasukkan bahan ke mesin dengan tangan terlalu ke depan, karena akan kemungkinan jarum jahit akan mengenai jari tangan. Tidak meletakkan kaki pada pedal mesin jahit saat memasang atau melepas jarum mesin ketika kondisinya masih menyala. Yang ketiga, kalau mau aman, matikan mesin saat memasang atau melepas jarum. Jika tangan Anda terlanjur tertusuk jarum mesin jahit, lakukan penanganan sebagai berikut. Yang pertama, matikan sumber aliran listrik ke mesin jahit. Yang kedua, buka jarum mesin dari mesin jahit. Yang ketiga, cabut jarum mesin dari jari atau tangan yang tertusuk. Yang keempat, lakukan penekanan pada bekas tusukan jarum, biarkan darah keluar beberapa menit untuk membersihkan bekas tusukan dari penyebab infeksi. Yang kelima, bersihkan darah atau bekas tusukan jarum dengan bahan yang bersih. Yang keenam, bila masih berdarah, balut bekas tusukan dengan menggunakan kain kasa. Yang ketujuh, untuk penanganan lebih lanjut, mintalah pertolongan dokter. Yang ketiga, terkena gunting. Bahaya akibat terkena gunting bisa saja terjadi karena Anda salah meletakkan gunting di tempat yang kurang tepat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, lakukan pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, tidak meletakkan gunting di atas meja mesin atau di pangkuan saat menjahit. Yang kedua, letakkan gunting di laci mesin atau kantong alat yang bersedia di mesin.
Jika bagian tubuh Anda ada yang tergores gunting, lakukan penanganan sebagai berikut. Yang pertama, periksa seberapa parah luka yang terdapat pada tubuh Anda, apakah lukanya kecil atau besar. Yang kedua, biarkan darah mengalir bebas selama beberapa menit untuk membersihkannya dari penyebab infeksi. Yang ketiga, bersihkan luka dengan bahan yang bersih. Yang keempat, jika lukanya kecil, tempelkan kasa steril antiseptik dan balut dengan kain kasa. Yang kelima, jika lukanya besar atau dalam, mintalah pertolongan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, keempat, terpeleset. Bahaya akibat terpeleset bisa saja terjadi karena Anda terlalu terburu-buru ketika berjalan atau karena memang lantai tempat Anda bekerja dalam keadaan basah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, lakukan pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, jangan terlalu terburu-buru saat berjalan. Kedua, jauhi air, minyak atau benda yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, usahakan lantai tempat kerja dalam keadaan kering. Jika rekan kerja Anda ada yang terpeleset dan cederanya cukup parah, maka lakukan penanganan sebagai berikut. Pertama, mintalah bantuan orang lain untuk memindahkan rekan kerja Anda. Yang kedua, posisikan agar korban tetap dalam keadaan lurus. Cegahlah agar korban tidak membungkukkan leher atau punggungnya. Yang ketiga, topanglah anggota badan yang terluka. Yang keempat, beri bantuan penyandaran jika korban pingsan. Yang kelima, untuk penanganan lebih lanjut, mintalah pertolongan dokter jika diperlukan. Yang kelima, terkena setrum listrik. Bahaya akibat tersengat arus listrik bisa saja terjadi karena Anda tidak memakai alas kaki saat menjahit. Ada alat yang rusak atau memang ada kabel yang bermasalah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, lakukan pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, gunakan alas kaki saat menjahit. Yang kedua, selalu gunakan kabel sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pastikan kabel yang digunakan dalam keadaan baik. Yang keempat, periksalah dengan sesama kabel yang terhubung dengan mesin jahit, jangan sampai ada yang terkelupas. Jika rekan kerja Anda ada yang terkena setrum listrik dan cederanya cukup parah, maka lakukanlah penanganan sebagai berikut. Yang pertama, matikan sumber aliran listrik yang tersambung ke alat yang rusak atau bila tidak mungkin, hindarkan korban dari aliran listrik. Yang kedua, lakukan pertolongan pertama kecelakaan berdasarkan gejala si korban. Yang ketiga, terapkan cara terbaik untuk membebaskan korban dari hubungan listrik tanpa membuat cedera yang dialaminya menjadi semakin parah. Yang keempat, bila mungkin, matikan aliran listrik yang bersangkutan lalu periksa apakah korban bermuatan listrik atau tidak. Yang kelima, sentuh cepat-cepat bagian tubuh korban dengan punggung telapak tangan bila Anda merasakan kejutan kecil. Ini menunjukkan masih ada arus listrik, jadi jauhkan korban dari tempat semula. Yang keenam, pindahkan korban hanya bila ia berada dalam keadaan bahaya, misal kebakaran. Jika perlu, mintalah bantuan orang lain untuk memindahkannya. Yang ketujuh, posisikan agar korban tetap dalam keadaan lurus untuk mencegah pembekukan leher atau punggung. Pembengkokan leher ke bagian depan pada korban yang pingsan mungkin bisa menghalangi jalan pernafasan. Yang kedelapan, beri bantuan penyandaran bila sesaat korban berhenti bernafas atau pingsan. Yang sembilan, topanglah anggota badan yang terluka. Terakhir, untuk penanganannya lebih lanjut, mintalah pertolongan dokter. Setelah presentasi dari kelompok kami, saya moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.